orang pasien sudah terdiagnosis atau ciri-cirinya kayak orang empok, nah itu seperti apa tanda dan gejalanya, Dokter? Iya, biasanya pasien akan mengeluh seperti ada demam, kemudian ada juga seperti pembesaran dari kelenjar getah bening, kemudian juga bisa disertai dengan, nyeri-nyeri bagian, punggung ataupun bagian Mhm. otot juga bisa, seperti itu. Kemudian untuk, dari fase tersebut itu biasanya yang paling menular itu biasanya yaitu dari sejak timbulnya lesi sampai, korban tersebut itu rontok. Virus ini itu lebih sering atau rentan terjadi kepada kelompok yang seperti apa, Dokter? Atau pada orang-orang dengan apa yang sering terjadi, yang sering terkena virus Oke, empok ini, Dokter? oh ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wongso dimanapun berada, bertemu lagi bersama saya Ikswan dalam acara Live Sahabat Wongso yang tentunya membahas topik-topik yang sangat up to date. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dengan topik yang sangat luar biasa juga dan topik yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia atau di negara kita ini. Mpok atau monkeypox, salah satu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penyakit ini sudah, ada di beberapa daerah di Indonesia dan menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Nah, tidak usah panjang lebar, kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ahlinya di bidang empok ini, perempokan ini atau, eee, monkeypox ya, Dokter Dian, spesialis kulit. Selamat siang, Dokter. Selamat Apa siang. kabar, Dokter Dian? Alhamdulillah baik, Mas. Iya. Nah, Dokter Dian, sibuk apa ini Dokter hari ini, Dokter? Sedang apa ya, paling juga ini sih, paling di poli juga itu periksa pasien gitu, Oke, seperti Dokter, itu ya. pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang Mpox atau Monkeypox, Dokter. Ya, yang kan akhir-akhir ini sering ya, Dokter, ya, di media sosial atau yang sering kita lihat itu lagi booming dan jadi perhatian khusus tentang Mpox. Dokter, sebenarnya Mpox atau Monkeypox itu apa sih, Dokter? Oke, baik Mas Iksan ya. Jadi, mpox itu ataupun yang mungkin monkeypox ya yang seperti itu merupakan suatu penyakit yang ditularkan oleh, virus, human monkeypox yang dari famili Poxviridae. Sebenarnya virus ini merupakan virus yang awalnya itu ditularkan dari hewan ke manusia. Akan tetapi karena perkembangan dari mutasi virusnya tersebut, maka bisa berkembang antara dari manusia ke manusia, seperti itu Mas. Oh, baik. Jadi awal mulanya itu dari hewan, kemudian menular ke manusia, dari manusia menyebar ke manusia ya Iya, dokternya. seperti itu Nah, ya jenis. dokter, tadi kan katanya menularnya dari hewan ke manusia, manusia ke manusia. Nah, penularannya sendiri itu yang seperti apa dokter cara penularannya? Jadi ini ya, jadi untuk penularan dari mpox sendiri itu ada 2 cara itu ya, jadi dari hewan ke manusia dan Mhm, juga manusia ke manusia, seperti baik, itu. ya. Untuk dari hewan ke manusia itu bisa berasal dari gigitan ataupun Mhm, dari cakaran dari hewan oke. yang terinfeksi, kemudian bisa juga, Mmm, kontak dengan benda-benda yang mungkin terkontaminasi oleh dengan, hewan tersebut, seperti itu. oh baik Kemudian baik. kalau yang dari manusia ke Mhm manusia itu bisa dari memang kontak erat, mhm orang-orang penderita dari mpox, mhm kemudian bisa juga dari dropletnya yang mhm. dikeluarkan oleh penderita tersebut, bisa juga dari cairan tubuh dari penderita dan juga bisa juga dari kontak seksual. Oh baik, Iya, ya ya sedangkan ya. untuk yang Mhm misalnya untuk penularan yang tidak langsung itu mhm. bisa juga dari benda-benda yang terkontaminasi oleh, penderita tersebut, kayak itu ya. Baik. Jadi sebelumnya si hewan ini dia sudah, punya sakit Mpox duluan ya, Dokter, ya? Iya, Kemudian ditularkan melalui gigitan, cairan, dan benda yang tidak langsung seperti benda-benda yang ada di sekitar yang sudah pernah dipegang sama hewan itu sendiri ya, Dokter, iya ya? benar Mas. Nah, Dokter, tadi penularannya sudah kita bahas. Kemudian, eee, tanda dan gejalanya, Dokter, Nah, yang harus kita ketahui, "Oh, ini orang pasien sudah terdiagnosis atau ciri-cirinya kayak orang Mpox." Nah, itu seperti apa tanda dan gejalanya, Dokter? iya. Mungkin sebelum masuk ke tanda dan Mhm gejala mungkin saya ini ya Mas, saya terangkan dulu kalau misalnya untuk dari fase inkubasinya. Jadi dari mulai penderita itu kontak dengan, virusnya tersebut sampai mhm. menimbulkan gejala itu membutuhkan waktu antara 6 sampai 21 hari, Oh, baik. seperti itu. Mhm Kemudian baru setelah itu kemudian, masuk ke dalam, fase yang prodromal atau mhm. fase infase. Di situ biasanya akan berjalan 5 hari, biasanya pasien akan mengeluh seperti
ada demam, kemudian ada juga kayak seperti kayak pembesaran dari kelenjar getah bening, kemudian juga bisa disertai dengan, nyeri-nyeri bagian, punggung ataupun bagian Mhm. otot juga bisa, seperti itu. Jadi Oh, memang kadang untuk fase ini memang kadang hampir menyerupai dengan, gejala penyakit virus yang lainnya. baik. Untuk fase selanjutnya yaitu akan memasuki fase yang berikutnya yaitu fase erupsi. Di mana pada fase erupsi ini akan mulai muncul rom-rom di kulit. Kemudian awalnya rom tersebut akan berupa bercak ataupun bintik kemerahan, kemudian akan diikuti, berubah menjadi, lenting yang berisi cairan, bisa juga, disertai dengan nanah, kemudian, lama-kelamaan akan berubah menjadi keropeng. Waktu yang diperlukan biasanya akan terjadi antara 2 sampai 4 minggu. Kemudian untuk, dari fase tersebut itu biasanya yang paling menular itu biasanya yaitu dari sejak timbulnya lesi sampai, keropeng tersebut itu rontok. Oke, luar biasa sekali dokter, penjelasannya sangat detail, sangat jelas sekali. Nah, dokter, kemudian, virus ini itu lebih sering atau rentan terjadi kepada kelompok yang seperti apa, dokter? Atau pada orang-orang dengan apa yang sering terjadi, yang sering terkena virus Mpox ini, dokter? Oh, iya. Jadi memang ada beberapa kelompok, yang beresiko gitu ya, Mas, ya. Mhm, Jadi di antaranya yaitu yang jelas biasanya, orang anak-anak gitu ya, mhm, kemudian orang-orang dengan usia antara 40 sampai 50 mhm. tahun, kemudian orang-orang dengan, penderita imunokompromis. Di sini biasanya Imunokompromis, ya, baik. biasanya orang-orang yang ini mempunyai seperti penyakit HIV, Mhm, kemudian keganasan. Nah, baik biasanya baik, itu dokter. akan lebih mudah terkena. Dan yang terakhir ya biasanya yang memang paling sering yaitu pada pelaku seksual sesama jenis seperti itu, bisa Oke, terjadi. iya. Wow, ternyata banyak jaga ya, dokter, ya. Nah, dokter, kemudian ini itu kan cacar monyet ya, dokter, ya? Orang awam mengatakannya, dokter, nggih. Nah, itu bedanya dengan cacar air atau dengan penyakit kulit yang lainnya seperti apa, dokter? Baik, Mas, jadi ini ya, jadi untuk, memang untuk mpox ini memang Mhm, hampir mirip dengan penyakit kulit yang lainnya, mhm. Baik terutama baik. yaitu, penyakit yang cacar air yang paling Cacar mirip air, seperti itu dokter, ya. ya, Jadi baik. tapi akan tetapi ada bedanya. Jadi memang Mhm. untuk bedanya sendiri biasanya dari bentuk ruamnya gitu ya. Jadi kalau untuk, Baik. pada cacar air itu ya, biasanya itu kan ruamnya itu biasanya akan ini, berubahnya cepat. Jadi misalnya dari awalnya dari bercak Mhm, merah, kemudian menjadi apa, lenting berisi cairan, kemudian itu menjadi keropeng itu biasanya akan berlangsung cepat. Tetapi pada mpox ini biasanya akan membutuhkan waktu lebih lama. Jadi, oke. biasanya antara perubahan dari bercak merah kemudian menjadi, lenting yang berisi Mhm, air dan menjadi nanah itu juga mhm. akhirnya menjadi keropeng itu akan butuh waktu lebih lama. Oke. Dan juga nanti selain itu juga biasanya, pada mpox ini biasanya akan disertai dengan pembesaran dari kelenjar getah bening. Mhm. Sedangkan kalau untuk pada cacar air itu biasanya tidak didapatkan pembesaran kelenjar getah bening. Oke, Mungkin baik. yang lebih, ini juga mungkin angka kematian yang bisa Mhm, ditimbulkan ya, Mas, ya. Jadi memang mhm. kalau untuk mpox ini sendiri, bisa menimbulkan kematian antara 3 Oh, sampai baik enam baik. persen gitu ya. Iya iya, Sedangkan untuk dokter. penyakit seperti cacar air Mhm, itu jarang sekali menimbulkan, kematian. Selain perbedaan yang sudah saya jelaskan tadi ya, Mas, jadi ada juga yang merupakan perbedaan antara mpox sendiri dengan cacar air, mhm. yaitu dari distribusi lesinya gitu ya, Mas, ya. Jadi Baik. kalau untuk mpox itu biasanya yang lokasinya yang terkena itu bagian wajah, itu yang Mhm, paling padat, mhm, kemudian bagian, lengan, mhm. tangan, kemudian tungkai. Jadi memang Mmm, bagian yang, istilahnya yang untuk yang perifer itu ya, yang itu. mhm. Tetapi perbedaannya kalau untuk yang pada cacar air, itu biasanya menyerangnya bagian wajah, kemudian yang paling padat itu bagian badan. Jadi memang Oke, kebalikannya, bagian untuk lengan, tungkai itu agak jarang lesi kulitnya, seperti itu. baik baik. Jadi yang Mpox ini lebih ke wajah dan lengan dan tungkai ya, dokter, ya? Iya, Wah, luar biasa sekali, dokter. Nah, dokter, kemudian kalau sudah ada pasien-pasien dengan Mpox seperti itu, perawatannya seperti apa, dokter? baik. Kalau untuk perawatannya sendiri yang jelas, untuk selama ini memang untuk penderita mpox itu diisolasi di rumah sakit ya, Mas, ya. Jadi, untuk, tenaga kesehatan yang Mhm. merawat pasien tersebut juga harus menggunakan APD yang lengkap, Oh, seperti baik itu. baik. Jadi memang, harus lengkap. Kemudian untuk perawatan dari kulitnya sendiri, Mhm, kalau untuk pada, yang jelas untuk pasien sendiri ya, mhm. jadi untuk dilarang untuk atau menghindari untuk memanjat lesinya. Jadi tidak boleh Mmm, dikropek-kropek mhm ataupun mhm, mungkin dilupus lesinya jangan, jangan, karena nanti malah akan bisa menimbulkan infeksi sekunder mhm juga seperti itu. Kemudian apabila pada, lesi yang berkeropeng seperti itu, nanti mhm. akan bisa juga supaya untuk mudah lepas bisa dilakukan dengan pemberian kompres dengan NaCl, gitu ya, Mas, ya. Jadi kalau Oke. selain kompres bisa juga pada lesi yang sudah lepas biasanya kan itu akan,
basah ya, itu bisa mhm. juga diberikan dengan, antibiotik yang topikal. Oke, Contohnya baik. bisa seperti mupirocin ataupun mungkin natrium fusidat. Kemudian kalau untuk pada, apabila kulitnya juga ditemukan ternyata kok kulitnya kering, Mhm. bisa juga diberikan dengan tambahan moisturizer untuk kulit pasien tersebut, Wah, ya ya gitu ya, Mas ya. ternyata juga lumayan harus butuh penanganan yang khusus ya, Dokter, ya, Iya, tidak bisa sama dengan yang cacar air tadi ya, Dokter. tidak, Nah, iya. Dokter, tadi kita sudah tahu pengertiannya, sudah tahu penularannya, cirinya. Nah, ini yang penting, Dokter, kan katanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sekarang pencegahannya seperti apa, Dokter? Untuk pencegahannya sendiri yang jelas, untuk, semuanya harus memang ya menerapkan untuk pola hidup yang bersih dan sehat seperti itu ya, Mas, ya. Yang jelas misalnya memang seseorang itu mempunyai gejala seperti Mhm itu memang harus mhm, menggunakan masker, kemudian baik. juga, harus sering untuk melakukan cuci tangan Mhm seperti itu ya. Kemudian apabila ketika memasak yang berbahan dasar dengan daging itu mhm. memang harus dimasak dengan sempurna. Jadi kalau Baik bisa baik. memang jangan setengah matang seperti Mhm itu. Kemudian yang penting lagi ya, jadi mungkin tadi di awal ada yang, ada kelompok faktor mhm. risiko yang memang perlu saya sampaikan juga. Jadi pada ibu-ibu hamil yang memang Oh, mungkin baik. itu belum tidak bakal Heeh. makan juga itu Mas Heeh ya. Jadi itu juga heeh. perlu juga ketika seorang ibu hamil kemudian dia dicurigai untuk menderita Mhm Mpox, memang mhm. sebisa mungkin untuk, segera memeriksakan diri ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Karena Oke. takutnya nanti ada penularan dari ini, bisa It menular dari ibu hamil ke ke janinnya, janin seperti itu, ya. iya, Wah, ya ya ya, gitu. Dokter. Nah, juga termasuk kontak langsung ya, Iya, Dokter, ya. kontak Nah, baik, Dokter Dian, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini tentang monkeypox. Nah, Dokter Dian mungkin ada yang perlu disampaikan untuk teman-teman sahabat Wongso di rumah terkait monkeypox ini, Dokter? boleh Mas, jadi yang paling penting mungkin untuk ini ya, kayak untuk mencegah untuk terjadinya Mpox ini ya Mas ya. M Jadi yang pertama yaitu memang harus untuk menerapkan pola hidup yang sehat seperti itu mhm ya. Jadi memang harus rajin untuk cuci tangan, mhm kemudian menggunakan masker mhm seperti itu ya. Jadi, memang untuk mencegah yang utama adalah itu. Kemudian berikutnya bisa juga dengan menghindari, berbagai macam hewan yang mungkin bisa menimbulkan gigitan atau cakaran. mhm Contohnya seperti kayak hewan primata mhm. ataupun mungkin hewan-hewan yang mungkin ya, yang mudah ini ya, yang bisa menggigit seperti itu ya, ataupun Oke, mencakar seperti itu Mas, ya, kayak baik. gitu. Kemudian, selain itu juga ini, yang jelas misalnya apabila seseorang itu merasa bergejala, Heeh. segera untuk melapor ke fasilitas kesehatan yang setempat. Itu mungkin yang penting seperti itu ya. Nah, baik, Dokter Dian, luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan Dokter Dian tadi dapat bermanfaat bagi sahabat Wongso dimanapun berada, dan juga sahabat Wongso juga perlu hati-hati ya menjaga imun tadi katanya, menjaga pola hidup bersih dan sehat, kemudian memakai masker, kemudian juga harus waspada, harus tahu tentang ciri-cirinya tadi kurang lebih adalah dia, menyerangnya di area wajah. Bedanya adalah dengan cacarnya adalah menyerang di area wajah, kemudian di telapak kaki dan lengan tangan. Nah, sahabat Wongso dimanapun berada, jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel-nya RSWN. Kemudian Dokter Dian, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sama-sama Luar Mas. biasa sekali, Dokter, sudah jelas sekali tentang monkeypox ini, Dokter, ya. Nah, saya Maulana Iksan pamit undur diri beserta Dokter Dian, dan sampai ketemu di pembahasan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.